مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Ramadan on Air dimanapun Anda berada, para pelajar, para santri yang masih belajar dan mengaji dari rumah yang saya banggakan dan saya cintai, para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dan mari kita wujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, khususnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan, Ramadan on Air hadir untuk mengisi kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini dengan tanya jawab persoalan-persoalan agama, khususnya tentang hal-hal puasa dan bulan Ramadan serta ruang lingkupnya yang akan kita bahas melalui tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk akan kami jawab sesuai dengan referensi dan sesuai dengan marojik yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sudah ada beberapa pertanyaan masuk pada kami. Yang pertama, nama saya Yogi. Saya punya pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana tata cara niat dan kapan waktunya yang baik? Tentu ini niat puasa Ramadan maksudnya. Apakah harus setiap hari atau setiap malam kita niat puasa Ramadan? Ya, bagus. Ini juga ada satu pertanyaan lagi dari Andre senada. Bagaimana kalau pas malam hari lupa tidak niat? Apakah siang harinya kita tetap berpuasa? Bagus pertanyaannya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pertama yang harus kita pahami apa itu niat dan bagaimana kedudukan niat di dalam masalah puasa. Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhu fil qalbi. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu, qasdus syai', bebarengan dengan melakukan sesuatu itu. Jadi menyengaja melakukan sesuatu bebarengan dengan melakukan pekerjaan itu. Dan tempat daripada niat adalah di hati. Namun demikian dianjurkan sekali untuk melafalkan niat. Dan niat ini hampir menjadi sebuah rukun dari semua ibadah kita. Harus disertai niat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu sesuai berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang mendapatkan apa seperti yang ia niatkan. Sehingga dalam kaitan ini, niat itu adalah sebuah rukun. Termasuk dalam puasa ini, niat adalah rukun puasa. Selain niat, rukun puasa ada imsakun an jami'il muftirati, menahan diri, meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Baik, ini yang pertama tentang niat. Jadi niat adalah sebuah rukun puasa. Kemudian kapan waktunya niat? Ya, waktunya niat sebenarnya sesuai dengan definisi itu adalah bebarengan saat kita melakukan sesuatu. Misalkan saat kita wudhu, niat wudhu itu ya mestinya bareng dengan perbuatan yang pertama kita lakukan dari wudhu, yaitu membasuh muka. Tetapi karena puasa ini adalah sebuah ibadah yang sifatnya meninggalkan sesuatu yang membatalkan, maka dalam hal ini para ulama memberikan batasan atau rukhsah, tidak harus bebarengan dengan awal memulai puasa. Sehingga menurut para ulama mayoritas mengatakan bahwa waktu niat puasa adalah setelah
sholat isya sampai awal subuh atau ketika terbit fajar shadiq, itu waktu niat. Kalau umumnya di masyarakat itu selepas kita menjalankan sholat tarawih kita niat bersama-sama, itu baik. Dan mungkin saat kita makan sahur kita niat boleh, atau setelah kita makan sahur kita niat juga boleh. Pokoknya antara setelah isya sampai dengan menjelang atau awal waktu subuh atau fajar shadiq, itu waktunya. Nah, apakah harus setiap malam? Kita ingat karena puasa kita 1 bulan penuh, maka niat puasa itu menurut madhab Syafi'i itu harus dilakukan tiap malam. Harus dilakukan tiap malam. Karena apa? Setiap ibadah puasa masing-masing hari ini sendiri-sendiri. Jadi dalam 1 bulan itu bukan satu rangkaian, tapi setiap hari. Sehingga misalkan di dalam 1 bulan ini ada 1 hari yang tidak kita niatkan, maka ya hanya yang rusak ibadahnya hanya hari itu saja. Ini menurut Imam Syafi'i. Namun demikian, Imam Syafi'i menganjurkan atau mensunahkan bahwa seseorang itu meniatkan di awal Ramadan itu meniatkan mau puasa 1 bulan penuh. Ini sesuai dengan pendapat dari gurunya yaitu Imam Malik yang mengatakan boleh niat puasa 1 kali untuk 1 bulan penuh. Itu menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i dengan melihat keberadaan puasa itu masing-masing sendiri-sendiri, maka niat puasa juga dilakukan setiap malam. Nah, bagaimana niatnya? Ya karena niatnya setiap malam, maka harus diniatkan untuk puasa esok harinya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku niat berpuasa hari esok. Ngan adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati, untuk menunaikan kewajiban puasa Ramadan di tahun ini lillahi ta'ala. Nah, itu cara-cara niat. Walaupun niat itu di dalam hati, tapi akan lebih baik bila diucapkan. Demikian juga ketika kita niat sholat, usolli, fardhu subhi, dan seterusnya, itu hukum mengucapkannya adalah sunnah, tetapi yang wajib itu memang ada di dalam hati. Terus tadi untuk menjawab pertanyaan dari Andre, bagaimana kalau pas malam hari lupa tidak niat, apakah siang harinya tetap puasa? Ya, kalau malam hari kita lupa niat, setelah isya kemudian kita tidur, bahkan mungkin nggak sahur, akhirnya bangun-bangun sudah waktu subuh, berarti waktunya sudah hilang. Apakah kita siang harinya tetap puasa? Tetap siang harinya kita menahan diri dari segala hal yang dilarang saat berpuasa. Cuman besok kita setelah selesai Ramadan, kita punya tanggung jawab untuk mengqadha puasanya. Berarti puasanya itu tidak sah karena tidak niat. Tetapi tidak boleh kemudian bebas makan, minum, dan seterusnya. Karena apa? Meskipun dia puasanya tidak sah, tapi karena persoalannya adalah meninggalkan niat, dia tetap wajib untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Demikian keterangan yang diambil jawabannya dari kitab Kasyifatus Syaja, juga dalam kitab Qulyubi wa Amira. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, para pemirsa Ramadan On Air dimanapun Anda berada, kita lanjutkan menjawab pertanyaan berikut dari Rizky Putra di 08386552 sekian. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya menyikat gigi pada siang hari saat berpuasa? Ya. Bagaimana hukum menyikat gigi pada siang hari saat berpuasa? Hukumnya boleh. Jadi kita boleh menyikat gigi pagi hari juga boleh. Ya, hanya saja setelah duhur atau setelah tergelincirnya matahari, ini dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu menyikat gigi. Jadi hukum menyikat gigi itu sebenarnya sunnah atau namanya siwak bersiwak itu hukumnya sunnah. Tetapi bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari atau setelah duhur, dia dimakruhkan, tidak diperkenankan untuk bersiwak dan juga berkumur. Ya. Tidak boleh bersiwak dan juga berkumur. Makruh itu sebaiknya ditinggalkan, meskipun kalau dilakukan tidak menyebabkan batalnya
puasa. Tetapi sebaiknya ditinggalkan dan kalau menjalankan tidak menyebabkan batalnya puasa. Mengapa orang yang sedang berpuasa setelah zuhur itu tidak dianjurkan bersiwak atau bersikat gigi? Karena pada saat itu tenggorokan ini sedang gatal, sedang kering. Kalau sedang kering maka akan mudah sekali terserap air, menyerap air, sehingga dikhawatirkan dengan berkumur dan bersiwak nanti tanpa kita sadari itu bisa ada air yang masuk. Nah, dalam kaidah fikih, sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang, sesuatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang, maka sesuatu itu juga dilarang. Namanya saddud dzara'i, yaitu untuk menutup terjadinya sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Demikian diambil dari kitab As-Sirajul Wahhaj, bunyinya wala yukrahu illa lis-shaimi ba'da zawali walau shauma naflin. Dan tidak dimakruhkan memakai siwak kecuali bagi orang puasa setelah tergelincirnya matahari, meskipun saat menjalani puasa sunnah. Demikian, semoga bisa menjadi perhatian bagi kita. Sebaiknya kita tetap bersiwak, tetapi alangkah baiknya ketika menjelang subuh atau setelah sahur kita bersiwak, bersihkan gigi kita, berkumur-kumur. Kemudian setelah subuh nanti cukup, tidak perlu berkumur dan tidak lagi bersiwak sampai dengan sore hari. Kenapa? La khulufu famis shaimi atyabu minal miski. Dalam sebuah hadis bahwa bau busuknya orang yang berpuasa itu ternyata di hadapan Allah itu lebih harum daripada bau misik. Karenanya kemudian bau mulut kita tidak dihilangkan dengan bersiwak saat kita berpuasa. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi si penanya Rizky Putra dari 08386 sekian. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga, yang selanjutnya dari Rafif Munawar. Apakah muntah dapat membatalkan puasa? Bagaimana dengan saya yang setiap naik kendaraan sering muntah? Bagus. Ya, muntah itu termasuk yang membatalkan puasa manakala muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Jadi muntah itu termasuk yang membatalkan puasa kalau dilakukan disengaja. Satu contoh, kita masukkan sesuatu jari kita di tenggorokan kan akhirnya melupok keluar, maka itu menjadi membatalkan. Atau dengan kita menghirup-hirup sesuatu yang kemudian menyebabkan supaya kita muntah, itu juga membatalkan. Adapun muntah karena tidak disengaja, contoh karena batuk gatal tenggorokannya sampai kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa karena di luar kemampuan kita. Demikian juga mungkin bagi kita yang alergi kendaraan, naik kendaraan muntah, tidak apa-apa, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu manakala muntah yang disengaja. Adapun muntah karena pusing, karena sakit, itu tidak sampai membatalkan puasa. Diambil dari kitab I'anatut Talibin, amma idza ghalabahu wa lam yu'id minhu aw min raiqihi al-mutanajjis bihi syai'un ila jawfihi ba'da wusulihi li haddi dhahiri aw ada bi ghairi ikhtiyarihi fala yuftiru bihi. Itu apabila karena suatu hal kita terdesak untuk muntah atau tidak kuat menahan muntah, dan kemudian dari muntahan itu tidak ada yang kembali masuk ke dalam, ya, tidak ada yang kembali masuk ke dalam, maka tidak termasuk di dalam membatalkan puasa. Termasuk juga ada bighairi tarihi, atau ketika seseorang terbiasa muntah tanpa dia kendalikan, seperti yang orang naik kendaraan. Demikian untuk pertanyaan dari Raffi Munawar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan para pemirsa Ramadan on Air dimanapun Anda berada, demikian pada kesempatan kali ini beberapa pertanyaan yang kita bahas, semoga menjadi ilmu manfaat bagi kita, menambah kualitas puasa kita, sehingga dengan kualitas puasa kita yang sesuai dengan syarat rukun dan sesuai dengan ajaran agama serta terhindar dari hal-hal yang membatalkan, dapat meningkatkan pahala dan juga menambah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Haji Fauzin Jamil, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.